Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan mempromosikan fakultas kami, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, khususnya Prodi Manajemen. Dan kami juga akan memberikan sedikit materi mengenai diksi. Sebelumnya itu, kami akan memperkenalkan nama kami masing-masing. Nama saya akan dijanjikan dengan NPM 412401. Nama saya Dominika Nobisaka dengan NPM 41240068. Nama saya Aprilian Selma Boang dengan NPM 412400. Saya Diana dengan NPM 412401. Tanpa bertanya langsung kita lakukan. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Universitas Timor, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Kami dengan bangga mengundang teman-teman untuk bergabung dengan akademis kami yang dinamis dan inspiratif. Di Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen, kami menawarkan pendidikan berkualitas tinggi yang berfokus pada pengembangan keterampilan manajemen dan kepemimpinan yang relevan dengan tuntutan dunia bisnis yang terus berkembang. Dosen-dosen kami adalah para ahli di bidang ini. Mari bersama-sama mencetak masa depan yang gemilang dalam dunia manajemen di Universitas Timor. Ayo raih impian teman-teman bersama kami, guna unggul. Mari bergabung bersama kami di Universitas Timor, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, khususnya Prodi Manajemen. Guna unggul. Baik, yang pertama pengertian diksi. Diksi berasal dari bahasa Latin, yaitu diction, yang berarti ucapan atau kata. Dalam konteks kebahasaan, diksi diartikan sebagai pertama, pemilihan dan penggunaan kata-kata yang tepat, sesuai dan selaras untuk menyampaikan ide atau perasaan secara jelas, tepat, dan efektif. Diksi bukan hanya soal kata yang digunakan, tetapi juga bagaimana kesesuaian kata dengan konteks, tujuan, suasana, dan sasaran pembaca atau pendengar. Yang kedua, unsur dalam diksi. Ada dua hal utama yang perlu diperhatikan dalam diksi. Nah, yang pertama ketepatan pilihan kata, yang kedua kesesuaian kata. Ketepatan pilihan kata adalah menggunakan kata yang tepat, benar, sesuai makna dan konteks. Misalnya, memilih antara efisien dan efektif. Yang kedua, kesesuaian kata. Memilih kata yang tepat guna berdasarkan situasi yang resmi maupun situasi yang tidak resmi. Lawan bicara atau pembaca. Gaya atau nuansa kalimat seperti indah, santai, lugas, dan puitis. Yang ketiga, fungsi diksi dalam bahasa. Yang pertama, menyampaikan makna secara jelas dan tepat. Dan yang kedua, menciptakan suasana atau kesan tertentu. Dan yang ketiga, membangun gaya bahasa pribadi atau khas penulis. Dan yang keempat, meningkatkan kekuatan retorika dan persuasif dalam komunikasi. Dan yang kelima, membantu pembaca atau pendengar merasakan emosi, nada, atau sikap penutur. Yang keempat, ciri-ciri diksi yang baik. Yang pertama, tepat makna. Kata yang digunakan sesuai arti, baik denotatif maupun konotatif. Yang kedua, tepat situasi. Pilihan kata sesuai dengan waktu, tempat, dan suasana. Yang ketiga, tepat sasaran. Sesuai dengan latar belakang, audiens, atau umur, pendidikan, dan budaya. Yang keempat, tidak menimbulkan ambiguitas, tidak membingungkan atau bermakna ganda. Yang kelima, efektif dan ekonomi, kata cukup dan pas, tidak berlebihan. Yang keenam, estetisas, indah dibaca atau didengar, terutama dalam karya sastra. Jenis-jenis diksi. A. Berdasarkan makna. 1. Notifikasi makna lugas atau objektif apa adanya seperti dalam kamus. Contoh, ibu membeli ikan di pasar. Kata ikan berarti binatang, A yang bisa dimakan. 2. Kuantitatif makan, kias atau emosional bersifat subjektif. Contoh, hati-hati dengan dia berlidah dua.
Pelida 2 bermakna orang yang suka berbohong atau munafik berdasarkan situasi pemekanan. 1. Formal resmi digunakan dalam pidato tulis ilmiah, dokumen negara, dan lain-lain. Contoh, kami mengajukan pembohongan kepada Bapak Kepala Sekolah. 2. Nominational sentence sehari-hari digunakan dalam obrolan tulisan ringan media sosial. Contoh, gue mau cabut duluan. C. Berdasarkan nilai rasa emotif, kata kasar. F. Halus, emosional, kasar demati, kemarin malam, halus ditelan, bergabung semalam. Kata res tinggi, rendah digila kerja, dalam memiliki etos kerja yang tinggi. Yang keenam, contoh penggunaan diksi. Kalimat tidak efektif dan kalimat dengan diksi tepat. Contohnya, dia meminum racun karena lapar. Dia meminum racun karena frustasi. Saya sangat takut dan kaget sekali, dan saya sangat panik. Mereka berjalan kaki dengan kaki, dan mereka berjalan kaki. Rina sangat berat badannya. Rina bertubuh gemuk. Yang ketujuh, kesalahan umum dalam diksi. Yang pertama, penggunaan kata tidak tepat. Contohnya, dia cerdas dalam menarik. Seharusnya dia lincah dalam menarik. Dan yang kedua, kata asing atau serapan yang tidak lazim. Contohnya, dia sangat fanatik terhadap olahraga. Lebih tepat, dia sangat menggemari olahraga. Dan yang ketiga, kata bermakna ganda atau ambiguitas. Contohnya, saya melihat ibu guru memakai teleskop. Seharusnya tidak jelas siapa yang memakai teleskop. Yang kedelapan, diksi dalam sastra. Dalam karya sastra seperti puisi, cerpen, dan novel, diksi memiliki peran estetis. Pilihan kata tidak hanya bertujuan menyampaikan makna, tetapi juga membangun citra, irama, dan rasa. Contoh puisi. Engkau membagi embun pagi yang menunjukkan jiwa. Kata embun pagi memberikan kesan lembut, tenang, dan penuh rasa cinta. Yang terakhir, kesimpulan. Diksi bukan hanya soal kata, tapi juga soal rasa, tujuan, dan dampaknya pada pembaca dan pendengar. Kunci pilihan kata seperti memilih warna untuk lukisan, pas, indah, dan bermakna. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa bergabung bersama kami di Universitas Timor. Bye-bye.